that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time. Timnas Indonesia mendominasi pemain paling berharga seantero Asia Tenggara. Kiprah Timnas Indonesia mendapat sorotan dunia, menyusul kedatangan para pemain diaspora. Tak salah jika Indonesia dikualifikasi Pildun, sangat diperhitungkan oleh lawan-lawannya sekarang. Meski belum menghasilkan gelar, kehadiran Tom Harya dan kawan-kawan telah meningkatkan kualitas skuad Garuda. Pemain yang didatangkan ke Timnas Indonesia pun mampu jadi tulang punggung bagi klub masing-masing. Tak heran jika sejumlah pilar Timnas Indonesia sangat berharga mahal. Baru-baru ini Transfermarkt mengumumkan harga seorang Miss Hilgers. Bahkan mereka membandingkan dengan tim-tim di ASEAN, bahwa harga seorang Miss Hilgers jauh lebih mahal dari tim negara ASEAN manapun. Kenaikan volume pemain-pemain ini tak lepas dari performa apik mereka di klub dan kontribusi bagi Timnas Indonesia. Miss Hilgers contohnya, saat ini ia menempati posisi tertinggi dengan harga 9 juta euro atau setara 152 miliar lebih. Bahkan harga Miss Hilgers mengalahkan skuad Timnas Thailand, Malaysia, hingga skuad Vietnam. Tentu ini cuma perbandingan dengan satu pemain Indonesia saja. Bagaimana jika semuanya digabung? Tentu total harga skuad Indonesia bakal membuat tim-tim di ASEAN minder. Tak cuma menjadi tim nomor 1 di ASEAN, kini harga skuad Indonesia juga berhasil mengalahkan harga Timnas Australia. Baru-baru ini, Federasi Australia baru saja mengumumkan skuadnya untuk menghadapi Indonesia di Sydney. Australia menjamu Indonesia dengan tampil pincang. Beberapa pemain inti yang berharga mahal harus absen melawan Indonesia karena cedera. Alhasil market peluang mereka turun drastis. Saat ini harga skuad mereka berada di angka 421 miliar. Sedangkan Indonesia berada di atasnya, dengan angka di atas 600 miliar. Tingginya nilai pasar Indonesia akibat datangnya 3 amunisi baru, yaitu Emil Audero dan kawan-kawan. Ya, dulu skuad Indonesia mungkin bukan apa-apa dibandingkan Australia. Apalagi Timnas Indonesia masih tertinggal jauh dalam prestasi. Australia adalah tim yang ada di ranking 26 dunia, sedangkan skuad Indonesia berada di ranking 131 dunia. Mereka juga langganan Piala Dunia dan Indonesia baru debut di kualifikasi Pildun saat ini. Namun kini mereka justru ketakutan karena level kualitas Indonesia meningkat drastis. Gimana asuhan Patrick Kluivert bersembunyi di belakang rendahnya ranking FIFA skuad Garuda. Tinggal beberapa hari lagi, laga mempertemukan Australia dan Timnas Indonesia, gimana pada tanggal 20 Maret di Sydney mendatang. Memang tim negeri kanguru itu lebih diunggulkan karena punya nama besar. Tapi tunggu apakah Indonesia akan menyerah begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Saat sebaliknya, Timnas juga berpotensi memberikan kejutan yang tak lagi bisa diremehkan Australia. Bicara soal Timnas Australia dan Timnas Indonesia, secara historikal kita tak akan menampik untuk mengatakan jika selama ini Australia terlalu dominan atas Indonesia. Terakhir Indonesia menjamu Australia di GBK, di mana berakhir dengan imbang 0-0. Kita lihat nanti di Sydney, apakah Indonesia bisa mengalahkan Australia di kandangnya sendiri? Belum lagi para pemain Indonesia akan menghadapi ribuan supporter Australia dengan segenap yel-yelnya. Jika bermain di Australia, sebenarnya justru ada hal positifnya, di mana stadion mereka memiliki rumput yang bagus dan sangat rata. Sangat jauh jika dibandingkan dengan GBK, bukan menjelekkan markas Indonesia sendiri. Namun faktanya rumput di GBK sangat jelek. Aliran bola dari kaki ke kaki sangat tidak mulus. Hal itulah yang membuat para pemain Indonesia sulit mengontrol bola. Apalagi jika berbicara skuad Garuda saat ini, di mana para pemain kita banyak bermain di Eropa. Dan tentunya di Eropa tidak ada rumput stadion yang jelek. Semuanya sangat bagus dan rata. Para pemain kita sudah terbiasa bermain di rumput yang sangat bagus. Namun ketika bermain di GBK, mereka sangat kesusahan. Nah, hal itulah yang membuat pemain kita diprediksi bakal tampil bagus. Karena rumput lapangan markas Australia sangat rata. Dalam hal menerapkan taktik pun, para pemain kita tidak akan terkendala oleh jeleknya rumput lapangan. Aliran-aliran bola pun akan sangat lancar. Tentu menarik dinantikan pertandingan Indonesia versus Australia di Sydney nanti. Momentum yang tidak pernah dipikirkan. Kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai.
Kita masih ada sisa pertandingan 4. Kalau kita bisa mendapat 7-9 poin, kita bisa ranking 2. Halo jutaan fans timnas Indonesia dimanapun, kalian tahu, kita masih ada 4 sisa pertandingan, dan kita masih bisa mendapatkan 7-9 poin. Tentu bulan Maret ini adalah hari di mana akhirnya ada sebuah pesan yang tersampaikan dengan begitu lantang. Kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Sebuah pesan yang diutarakan dengan tatapan yang dalam, yang mana seorang Erick Thohir seperti mengajak kita semua. Ayo Indonesia, mari kita injakan kaki kita di Piala Dunia. Sebuah mimpi yang juga menjadi mimpi terbesar bagi 300 juta penduduk dan bagi para pemain timnas Indonesia. Bahkan pelatih baru timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert, lebih bersemangat lagi. Kluivert mengajak kita semua untuk melangkah bersama. Semua elemen bersatu untuk mendukung skuad Garuda. The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Di balik itu, ada sebuah kalimat menarik yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI. Ini sesuatu yang real, nyata, ada di depan mata. Kita tidak sedang melakukan sebuah mimpi mustahil, atau dalam tanda kutip yang tidak masuk akal. Tetapi mimpi ke Piala Dunia adalah sesuatu yang real. Dan ini nyata di depan mata kita. Kita semua setuju dengan kalimat itu. Bayangkan saja di ronde ketiga ini, hanya tersisa 4 pertandingan lagi. Jika timnas Indonesia mampu mendapatkan 9 poin, atau setidaknya 7 poin. Mimpi ke Piala Dunia itu tak lagi hanya menjadi sebuah mimpi belaka. Yang terpenting jangan pernah main-main di setiap laganya. Blunder-blunder yang terjadi di Cina tak boleh lagi terjadi dalam 4 partai krusial nanti. Di sisi lain, Erick Thohir mengorbankan reputasinya agar Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia. Dengan nyali besar dan tanpa aba-aba, Erick Thohir dengan tegas memecat STY. Perjudian besar ini akan mengorbankan reputasinya jika gagal ke Piala Dunia. Namun Erick Thohir tidak peduli dengan itu. Erick Thohir hanya peduli agar Indonesia bisa lolos ke ajang paling bergengsi di dunia. Kemudian Erick Thohir merombak total semua staf pelatih, hingga akhirnya menunjuk Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Ancang-ancang menerapkan taktik pun kini sedang dipersiapkan oleh para staf pelatih baru tersebut. Melawan Australia dan Bahrain adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan kekalahan. Di laga terdekat melawan tim Kanguru, bahkan kans untuk pulang dengan 3 angka sungguh terbuka lebar, yang mana timnas Australia sedang diterpa badai cedera hingga 7 pemainnya diragukan tampil melawan Indonesia. Di balik itu, timnas Indonesia sendiri justru terus-terusan ketambahan kekuatan baru. Walaupun masih banyak yang mengatakan, jika mimpi ke Piala Dunia adalah sebuah harapan yang terlalu dini, bahkan terlalu tinggi. Namun melihat yang terjadi, sungguh ini bukan lagi sekadar menjadi ilusi. Bayangkan saja sebelum Ole Romani, Emil Audero, Joey Pelupasi, dan Dian James bergabung, market value timnas Indonesia bahkan sudah lebih dari 500 miliar. Maka ketika 4 pemain ini telah resmi berseragam timnas nanti, market value timnas Indonesia akan lebih dari 500 miliar. Bahkan angka itu akan membuat Indonesia mampu menyalip Arab Saudi. Semangat dan kubaran yang menyala untuk menyaksikan timnas Indonesia ke Piala Dunia tampaknya sudah menjadi mimpi terbesar bagi 300 penduduk Indonesia. Tanggal 20 dan 25 Maret adalah tanggal yang paling dinantikan jutaan fans Garuda. Menunggu kabar tersebut seperti menunggu berbuka puasa. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.